Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perangkat daerah semua yang hadir pada kesempatan pelatihan Jawara Data di hari kedua ini, saya mohon izin share screen. Teman-teman, penyajian data itu nanti akan dibahas bagaimana pengertian penyajian datanya, ya, maksud dan tujuannya, kemudian bicara tentang penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian penyajian data dalam bentuk grafis. Nih, penyajian data merupakan suatu kegiatan statistik yang dilakukan setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data. Dibuat untuk memberikan deskripsi melalui data dan memudahkan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Ya, penelitian atau laporan kegiatan kita. Intinya data-data yang sudah kita susun tadi tentunya kalau ditampilkan dalam bentuk grafik dalam bentuk data yang ditampilkan saja kan tidak data misalnya dikumpulkan nih kabupaten kota sekian tidak diatur tampilannya seperti apa, nanti juga kan nggak akan menyulitkan bagi pengguna data. Kemudian maksud dan tujuan penyajian data ini membandingkan beberapa variabel kategori pada waktu dan tempat yang berbeda, meramalkan perubahan yang terjadi bisa dengan seriesnya, mengetahui adanya hubungan dua variabel atau lebih, tetap memberikan informasi yang akurat. Ini teman-teman, itu kalau misalkan memberikan peramalan, jangan ditanya Pancap mengenai bagaimana meramalkan jodoh ke depan ya. Itu agak susah kalau dihitung dengan statistik gitu loh. Bisa dihitung pakai tabel kontingensi, tapi hasilnya mungkin tergantung juga usaha dan upaya Anda untuk mencari jodoh tersebut ya. Gitu penegasannya dari Bu Ira, kalau peramalan jangan ke saya gitu, tapi kalau pelamaran bolehlah. Itu selanjutnya kita ingin coba membahas terkait dan bentuk penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka-angka yang disusun secara sistematik berdasarkan baris dan kolom. Ya. Karena sistematik tadi, ya, maka tujuannya dapat memudahkan analisis data. Informasi yang disajikan lebih lengkap, lebih mudah dipahami, dimengerti, kemudian lebih efektif dalam menyajikan informasi. Nah, teman-teman di bidang statistik itu di Diskominfo sudah membuat bagaimana cara visualisasi ya, tabulasi data yang baik. Ya. Sudah ada peraturan SK ya, SK kepala dinasnya yang sudah di sini sudah dimasukkan, disarikan di dalam bahan ajar ini ya. Jadi yang namanya data tabel yang di teman-teman hasilkan itu harus memuat judul tabel. Kalau tabelnya banyak dikasih nomor tabel 1 titik gitu. Judulnya apa nih? Kemudian harus ada judul kolom. Ini judul kolomnya ya. Mau 2 kolom ya. Mau 3 kolom dan seterusnya. Ada nomor kolomnya, ini nomor, maaf nih, harusnya dari paling kiri ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Kemudian ada isinya, ini, isi tabel, ada sumbernya, sumber data wajib ya, sumber data wajib, kenapa? Meskipun perangkat daerah sendiri yang menghasilkan data itu, wajib dicantumkan sebagai wajib dicantumkan sebagai produsen data kalau teman-teman di perangkat daerah menghasilkan. Dan pada saat data itu nanti dicuplik, maka kami juga akan mencantumkan bahwa sumber data ini adalah perangkat daerah A. Gitu ya. Jadi sumber wajib nih sebagai syarat syarat tabel yang baik. Kemudian ada nomor barisnya. Jadi yang terakhir ada catatan kaki. Ya. Kalau ada
berbicara ini angka sementara gitu kan, atau angka telah diaudit gitu ya, kalau di Bapenda misalnya di perencanaan itu ya. Jadi ini adalah komponen-komponen dalam tabel yang wajib dipenuhi. Kalau tadi disampaikan Bu Ira, kalau kemarin teman-teman difungsikan untuk operator mengentry datanya di dalam satu data atau pendata, maka teman-teman sebetulnya membuat tabel ini dulu. Yang utamanya, tabel yang memenuhi syarat dulu. Adapun nanti mau diambil datanya saja urusan nanti, kan gitu. Itu ya. Seperti kemarin yang sering dilihat itu, oh ini urutannya tidak sama kabupaten kota. Nah ini harus dilakukan standarisasi. Makanya harus ada nomor barisnya. Kenapa? Pada saat nanti diskusi, kalau seandainya ini sudah terurut ya, misalnya nomor barisnya sudah terurut, kode kabupaten kotanya, akhirnya urutan kabupaten kotanya udah sama. Pada saat teman-teman nanti menggabungkan atau membandingkan antara satu tahun dengan tahun yang lainnya, itu udah enak, tidak salah membandingkan datanya gitu. Itu ya, ini komponen suatu tabel yang harus diisi. Nah, tabel itu ternyata ada yang satu arah, ada yang dua arah, ada yang tiga arah. 4 arah, 5 arah gimana? Nggak tahu saya. Kalau di atas 3 arah mah sulit dimensinya ya. Perhatikan nih. Contohnya. Ini tabel tentang produksi perikanan tangkap ya. Di Sulawesi ya, dari statistik lingkungan hidup. Nah, ini satu arah gitu kan. Hanya satu kan variabel yang dibahasnya. Oh ya, maaf. Saya mau menambahkan nih. Di dalam judul tabel itu nanti harus ini ya, ada apa yang variabel yang dibahas, kemudian wilayahnya ya, di mana tahunnya tahun berapa, kemudian satuan. Ini satuannya ditulis di sini. Ton. Atau misalnya nggak biar enak dibaca nggak usah di sini nempel, turunkan ke bawah di sini kan. Di bawahnya ton gitu. Ini ya, tabel satu arah. Oh, maaf. Saya udah jelaskan duluan nih. Jadi ini tadi satu arah. Kenapa? Karena hanya satu karakteristik yang dibahas. Selanjutnya nih, lihat. Ya, ini ya. Jumlah kendaraan, ini karakteristik yang dibahas. Ininya, jenis datanya tentang kendaraan. Di mana? Di provinsi. Menurut provinsi ya. Kemudian dirinci menurut apa maksudnya. Kemudian di mana? Di Pulau Jawa. Tahun berapa? 2012. Satuannya nih, di bawahnya. Ini nomornya sudah berurut, provinsi dirinci, sumbernya jelas. Ini tentang apa nih karakteristik tentang jenis kendaraan? Ada mobil, penumpang, bis, truk, dan lain-lain. Ini ada yang tahu berapa arah? Pasti yang jawabnya itu pasti 2 arah gitu kan. Karena urutan pembahasannya gitu, seperti itu. Ya, jadi 2 karakteristik yang dibahas. Saya ulangi ya. Dari mana nih 2? Pertama ini. Ini dia berbicara tentang jenis kendaraan, kemudian terkait dengan wilayahnya. Ini adalah ini lihat nih judulnya ya, kebutuhan pupuk bersubsidi. Menurut apa? Ini dijelaskan. Menurut jenis pupuk, subsektor pertanian, dan provinsi. Gitu ya. Jadi melihat itu tabel 1 arah, 2 arah, 3 arah itu, ya lihat aja dari judulnya. Judulnya dari mana dia pasti ngambilnya nih. Ya. Ngambilnya ini, jumlah pupuk ya, jumlah pupuk itu menurut jenis pupuk. Ini kan? Jenis pupuknya ini, lihat nih baris ini adalah jenis pupuk. Yang paling bawah itu organik, anorganik. Kemudian ke atasnya lagi, ya, subsektor pertanian. Ini hortikultura, perkebunan gitu. Kemudian provinsi. Nah ini, maka dia adalah 3 arah.
Kemudian ini rata-rata tabel yang terkumpul mayoritas desa yang membuang sampah menurut Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2020 desa. Indeks desa membangun. Nah, ini ya kita bahas nih. Ini kalau kita, nah ini ya ingin menampilkan data seperti ini ya dari seperti ini nih, lihat nih, tidak ada nomor di nomor kabupaten kotanya gitu kan, tidak ada nomor kolom ya, judulnya seperti ini, satuannya, nah ya, tidak jelas gitu kan, sumber data memang ada. Nah selanjutnya seperti ini. Dibuatnya itu tabel jumlah desa di Provinsi Jawa Barat berdasarkan mayoritas kebiasaan membuang sampah. Ya. Mayoritas kebiasaan membuang sampahnya, jadi ada judulnya, perhatikan dengan yang sebelumnya. Tidak ada kan? Ini apa nih? Tahu-tahu tempat sampah aja kemudian diangkut dalam lubang lainnya gitu. Tapi harus ini ada judul, karakteristik apa yang dibahas gitu. Ada judul kolom, ada judul baris, ada judul baris angka nomor 1 sampai 19. Ada sumber. Satuannya munculin di sini desa misalnya. Sebetulnya ini satuan bisa di tengah juga ya. Untuk satuan bisa di tengah, tapi diseragamkan aja berdasarkan aturan yang sudah dibuat. Oke. Jadi ini rangkumannya, tabel itu ada judul, tabel, judul kolom, nomor kolom, isi tabel, sumber data, dan catatan kaki. Jenis tabel, ya, karakteristik yang dirinci 1 arah, 2 arah, atau 3 arah.